Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah, baik yang ada di masjid maupun yang di luar masjid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati dan memberkati kita semua. Yang akan kita bahas pagi hari ini masih tetap seputar hadis ke-19 dari hadis Arba'in Nawawi. Nah, cuman pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu itu kita membahas satu riwayat yang ada dalam kitab At-Tirmidzi, kitab Sunan At-Tirmidzi, yang bunyinya ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, dan seterusnya. Nah, ini pada hadis yang sama, ya, pada hadis yang sama, hadis ke-19, cuma yang riwayat selain Imam At-Tirmidzi. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini: ihfazillaha tajidhu amamak, jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ini sudah kita bahas sebagian, ya. Jadi makna umumnya itu siapapun yang senantiasa menjaga perintah Allah dengan menjalankannya, dan siapapun yang senantiasa meninggalkan larangan Allah Ta'ala, tajidhu amamaka, niscaya engkau mendapati Allah di hadapan kamu. Maksudnya Allah Ta'ala bersama kita. Nah, bersama di sini Bapak Ibu itu ada kebersamaan khusus, ada kebersamaan umum. Nah, yang dimaksudkan dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan khusus. Dan makna Allah bersama kita itu bukan berarti Allah ada di dunia, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah bersama kita itu senantiasa melindungi kita, senantiasa mengabulkan doa kita, senantiasa menjaga kita dari keburukan. Itu yang namanya ma'iyah khassah, kebersamaan khusus. Adapun kebersamaan umum, ini ya semua makhluk itu ya bersama Allah Ta'ala. Makna bersama di sini Allah senantiasa mengawasinya, Allah senantiasa melihatnya, Allah senantiasa mendengarnya, mencatat amalnya. Nah, ini semua makhluk seperti itu, kebersamaan umum. Tapi yang dimaksudkan pada hadis ini adalah kebersamaan khusus. Makanya setiap mukmin yang pingin memiliki kebersamaan khusus ini, caranya adalah ihfadillah, jagalah Allah. Apa tadi arti menjaga Allah Ta'ala? Setiap perintahnya kita kerjakan, sikap setiap Allah manggil kita untuk sholat, segera mengerjakan sholat. Setiap ada larangan, tinggalkan, ya. Jangan banyak alasan sehingga misalkan contohnya kita biasa makan haram, misalkan, ya, riba misalnya. Kalau kita sudah tahu Allah mengharamkan riba, segera tinggalkan. Jangan tunggu nanti, tunggu besok dengan berbagai alasan lainnya. Nah, kalau seperti itu pertanda Allah nggak akan menjaga kita. Wong kita disuruh menjaganya aja kita tidak mau. Nah, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang menjadi pembahasan kita, yaitu mengenal Allah pada saat lapang, adalah kelanjutan hadis ini. Ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Artinya ta'arraf ilallahi firrakha, kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah mengenalmu ketika kamu dalam kondisi sempit. Nah, rata-rata makhluk manusia Bapak Ibu biasanya dia mulai mendekat kepada Allah itu ketika kondisi sulit saja. Rata-rata begitu, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi mulai sholat, mulai melakukan ini kalau dia sudah di PHK misalnya,
Kalau dia sudah mendapatkan penyakit, baru dia mendekat kepada Allah. Tapi kalau dia dalam kondisi enak, wah, sholat tidak sholat, poso tidak poso, semua kemaksiatan dikerjakan, begitu. Ya. Nah, di sini temanya adalah kenalilah Allah atau kenalah Allah ketika kondisi lapang. Ya'rifka fisyiddah, niscaya Allah mengenalmu ketika kondisi sempit. Kita lanjutkan dulu hadisnya. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Artinya, ketahuilah apa-apa yang tidak menimpamu, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apa-apa yang tidak dicatat Allah untukmu pada takdir di Lauh Mahfuz itu tidak bakalan menimpa kamu. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apapun yang menimpa kamu itu bukan kebetulan. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini, Bapak Ibu, sekarang panjenengan ketemu saya jam sekian hari ini, ya, ini semua sudah ditakdirkan Allah Ta'ala 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Itu makna dari wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apapun yang tidak ada catatannya di Lauh Mahfuz tidak akan menimpa kamu. Wa annama asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apapun yang menimpamu itu bukan kesalahan, bukan kebetulan, tapi sudah dicatat Allah sejak kapan? 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Makanya kalau kita beriman kepada takdir ini, Bapak Ibu, misalkan ada orang tertimpa musibah, dia tidak terlalu putus asa, dia tidak kendat, dia tidak bunuh diri, dia tidak begini, karena dia sudah tahu ini sudah ditakdirkan Allah jauh sebelum Allah menciptakan saya. Nah, apa saya kok marah-marah dengan ketentuan Allah Ta'ala? Nah, makanya iman kepada takdir itu, pada hadis Jibril yang Nabi SAW mengatakan, wa antu'mina bil qadar, hendaknya kamu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun buruk. Makna beriman di sini kita disuruh ridho. Kita disuruh ridho kepada semua keputusan Allah Ta'ala. Kita disuruh ridho, disuruh pasrah, disuruh nerima. Makanya kalau ada takdir dan kita tidak terima, wah, ini bisa-bisa kita dikatakan kufur kepada rukun iman yang keenam. Dan siapapun yang kufur kepada rukun iman yang keenam, meskipun beriman kepada semua rukun iman sebelumnya, ya itu sama dengan mengkufuri semuanya. Kita lanjutkan hadisnya. Wa annan nasra ma'as sabr, pertolongan Allah itu datang ketika kita sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, dan sesungguhnya al-faraj, jalan keluar, itu didatangkan Allah ketika kita ada kesulitan. Wa anna ma'al usri yusran, dan sebetulnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini hadis Nabi SAW yang harus kita yakini, Bapak Ibu. Harus kita yakini. Berarti apa yang kita yakini, setiap kita mendapatkan kesulitan pasti dikasih Allah kemudahan. Kalau kita ragu-ragu, ya bahaya. Kalau kita mendapatkan malapetaka, pasti nanti Allah kasih jalan keluar. Nah, ini secara umum. Sekarang kita fokus kepada hadis yang menjadi tema kita. Ta'arraf ilallahi firrokhai ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah ketika Anda dalam kondisi lapang, niscaya Allah mengenalmu ketika kondisi sempit. Jadi perintahnya ini, Bapak Ibu, ketika kita sehat, ketika kita kaya, ketika kita kondisinya enak, itu banyak-banyaklah mendekat kepada Allah Ta'ala, gitu. Jangan mendekat kepada Allah Ta'ala itu ketika kita tertimpa musibah saja. Dan anehnya ada beberapa orang ketika kondisi nyaman itu ke masjid tidak, sholat juga tidak, tiap hari minum khamr, adu pitik, gitu kan. Baru ketika dibuat Allah Ta'ala bangkrut, dibuat Allah Ta'ala ludes hartanya, baru sholat sebuah masjid, sholat malam, gak pernah telat sholat berjamaah 1 bulan, ya. Baru 1 bulan dia ngomong,
saya loh sudah beribadah 1 bulan, sudah gini-gini kok sampai sekarang belum ditolong sama Allah ya. Kok sampai sekarang doa saya gak dikabulkan ya. Nah kalau kita sebagai orang Jawa ya dapuramu wingi-wingi ngono, sekarang dalam kondisi sempit ke ibadah saulan karpe semuanya dituruti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perintah dalam hadis ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang mukmin itu diperintahkan untuk senantiasa taat. Kapan? Ya kapanpun, dimanapun. Yang namanya istiqomah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Ya. Jadi makna pada ayat terakhir surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadalah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin, kematian. Ini namanya ibadah, ini tidak kenal waktu, tidak kenal tempat. Kapanpun, dimanapun kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa istiqomah, kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang itu Bapak Ibu yang dia itu melakukan taat ketika di Mekah tok, pulang lagi ke tanah air balik biasa lagi. Ada orang itu yang taat kepada Allah Ta'ala pas Ramadan tok, setelah Ramadan habis kembali seperti sedia kala lagi. Ada orang baik itu ketika di Masjid Al-Falah saja, di luar kembali nyolong lagi, misalnya begitu. Itu berarti tidak istiqomah. Nah, orang yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala Bapak Ibu, ketika terjadi yang namanya malapetaka, dan ingat bahwasanya malapetaka, ujian itu kapanpun pasti ada. Karena memang Allah sudah mentakdirkan yang namanya cobaan itu pasti ada selalu ketika kita hidup di dunia, ketika kita di alam barzakh, dan ketika kita di padang mahsyar. Yang namanya hidup super nyaman, man enak, ndak ada cacatnya sedikit pun, itu kapan? Ketika kita sudah di surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu orang-orang yang masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Nah, salah satu contoh bagi orang yang ketika dia dalam kondisi lapang senantiasa mengenal Allah Ta'ala, kemudian datang kondisi sempit. Nah, orang-orang yang senantiasa mengenal Allah Ta'ala Bapak Ibu, ketika datang malapetaka, dia langsung minta kepada Allah Ta'ala itu segera dihilangkan. Itu yang namanya ma'iyah khosoh tadi itu. Beda dengan yang tidak seperti itu. Ada juga orang lain yang dia itu tidak pernah mendekat kepada Allah Ta'ala, baru ketika mendapatkan malapetaka dia mendekat. Ya kalau bahasa Jawa itu DP, ngerpo-ngerpo datang kepada Allah Ta'ala, sementara kemarin-kemarinnya dia itu banyak maksiat. Ketika seperti itu sama Allah tidak direken, tidak dipedulikan. Ya, contoh yang pertama adalah Nabi Yunus. Panjenengan tahu Nabi Yunus kan? Nabi Yunus itu Bapak Ibu jenengan tahu ceritanya, disuruh mendakwai kaum, tapi Nabi Yunus itu putus asa. Wah, mereka ini adalah cikal bakal orang-orang yang mendapatkan azab ini, percuma. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, nggak didakwai lagi. Nah, kemudian sama Allah ditegur. Ketika beliau naik kapal, diadakan undian kan. Intinya kemudian Nabi Yunus ditelan ikan apa? Ikan patin apa? Ikan apa? Paus. Ikan patin, terus juga ikan patin. Jadi ditelan ikan paus. Ketika beliau berada dalam 3 kegelapan Bapak Ibu, kegelapan malam, kegelapan apa lagi? Kegelapan dasar lautan, terus kegelapan apa? Perut ikan paus. Beliau mengucapkan apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini adalah kalimat tauhid di samping pengakuan bahwa hamba telah berbuat zalim dan minta diampuni, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Beliau terus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus seperti itu. Dan kata Nabi Muhammad SAW, siapapun yang tertimpa malapetaka, perbanyak ucapan Dhinnun. Siapa Dhinnun? Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu. Dalam satu asar Bapak Ibu dari Salman Al-Farisi, itu ada riwayat begini. Para malaikat itu berkata begini kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ini suaranya siapa ya, kok tidak asing pada kami? Monggo, ini kok suaranya tidak asing ini. Allah mengatakan kepada para malaikat, berarti ini kan bukti bahwa meskipun malaikat, mereka juga tidak mengetahui yang ghaib. Ya Allah, ini suara siapa? Cuma kok tidak asing, kita bisa mendengar. Kata Allah Ta'ala, itu suara hambaku yang namanya Yunus. Oh, Yunus Nabi itu gitu. Iya. Ada apa ya Allah, kok kondisinya sepertinya seakan gitu kan? Intinya Allah menjelaskan. Kemudian malaikat itu memberikan syafaatnya kepada Nabi Yunus. Akhirnya Allah Ta'ala memberikan syafaatnya ya kepada Nabi Yunus dari para malaikat tadi. Terus Nabi Yunus dikeluarkan ke daratan. Makanya dalam surat As-Saffat 143 atau 144 begitu, Allah Ta'ala mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih, yang biasa melakukan ketaatan, yang biasa beribadah kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan terus berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kebangkitan. Dalam kehidupan ini Bapak Ibu, kita punya banyak teman. Ada teman itu yang ketika dia mendapatkan malapetaka segera keluar dari malapetaka itu. Ada teman itu yang ketika dia mendapatkan malapetaka tidak keluar-keluar. Nah, itu jawabannya di sini. Mungkin yang pertama itu dia memiliki ibadah-ibadah, memiliki ketaatan-ketaatan, sehingga ketika minta kepada Allah langsung dikabulkan. Sementara yang kedua tidak seperti itu. Nah, ini pelajaran bagi kita. Falaula annahu kana minal musabbihin, sekiranya Yunus bukan termasuk hamba-hamba kami yang biasa bertasbih, biasa beribadah, biasa melakukan ketaatan, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan terus terpuruk berada dalam perut ikan paus itu sampai hari kebangkitan, tidak akan keluar sama sekali. Nah, tetapi karena Allah menyelamatkannya dengan doa tadi ya, lewat para malaikat tadi, karena Nabi Yunus biasa melakukan ketaatan, kan dikeluarkan ya, dilepeh sama ikan pausnya tadi itu Bapak Ibu. Nah, kondisi kedua bagi orang yang ketika mendapatkan malapetaka, dia tidak akan diselamatkan Allah Ta'ala meskipun berdoa, itu Fir'aun. Panjenengan lah tahu saya siapa Fir'aun itu. Silakan dibuka surat Yunus 90-91 kalau tidak salah ya. Jadi Fir'aun ini Bapak Ibu ketika tenggelam dia bertaubat. Dia mengucapkan kalimat tauhid dia. Jadi Fir'aun itu mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa anna minal muslimin. Aku beriman kepada Rabb yang tiada, Rabb yang diimani Bani Israel, yang tiada ilah kecuali Dia, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri gitu. Itu Fir'aun ngomong begitu. Tapi apa kata Allah? Al-an saiki kau ngomong ngono gitu mbak, kasarannya itu al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Baru sekarang ini ya kamu ngomong begitu gitu. Jadi kadang-kadang, dan memang ada tipe orang itu baru mendekat kepada Allah saat dia itu sudah nol Pak. Makanya yang namanya hamba itu jangan belagu. Orang itu ketika diajak kebaikan, diajak tobat itu sombong Pak, tidak mau. Ketika hartanya masih banyak, ketika jabatannya masih tinggi, ketika kekuatannya masih 100%, tidak mau.
Tapi ketika dalam kondisi nol, misalkan di atas pesawat, pesawatnya mau meledak, wah wis. Itu kan banyak beristighfar, banyak tobat. Ada puramu, nah wingi lapo wae gitu kan. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita, Pak. Kisah Fir'aun ini jangan sampai terjadi kepada kita. Karena kadang-kadang ya kalau Allah merahmati, kalau tidak gitu loh. Makanya di sini hadisnya ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam kondisi lapang, ketika sampean kondisinya enak, kondisi sehat, kondisi banyak uang, kondisi enggak ada masalah, perbanyak ibadah. Jangan ibadah itu ketika wis kudu mati tok. Jangan ibadah itu mendekat kepada Allah ketika hartanya sudah ludes. Jangan mendekat kepada Allah Ta'ala itu ketika dizalimi orang saja, ya. Tetapi jadilah orang yang seperti Nabi Yunus, dalam kondisi lapang senantiasa bertaubat, senantiasa beribadah, senantiasa melakukan ketaatan, dan sewaktu-waktu saat mendapatkan malapetaka, nah minta kepada Allah langsung diijabah. Terus minta kepada Allah langsung dikabulkan, ya. Ada yang tahu? Itu kondisi 3 orang yang mereka berteduh di dalam goa, ya. Kemudian tertutup oleh batu, ya kan? Ini sebagai dalil tawasul dengan amal soleh, ya kan? Jadi batu yang menutupi pintu goa itu diapa-apakan, tidak bergeming sama sekali. Salah seorang dari mereka berkata, innakum lan takhruju min hadhihi sakhrati illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Kalian tidak bakalan keluar dari batu besar ini kecuali kalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebut amal soleh kalian. Jadi mereka ini mendapatkan malapetaka sekarang. Cuma mereka orang-orang baik, Pak. Makanya yang satu berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang satu berdoa dengan amanahnya, dia menjaga harta atau gaji karyawannya sampai dikembangkan, sampai banyak terus diberikan semua. Ya, dia menyebutkan, ya Allah, kalau aku mengerjakannya ikhlas untukmu, tolong ya Allah bukakan pintu goa ini, gitu kan. Dan yang ketiga, bertawasul kepada Allah Ta'ala dengan sifat atau perbuatan ifahnya. Apa itu ifah? Menghindari maksiat. Mau berzina nggak jadi, mau berzina nggak jadi, dan uang yang 120 dinar itu diberikan gratis, nggak diminta. Ya Allah, kalau aku melakukannya untukmu, bukakan pintu goa ini, gitu. Melakukannya ikhlas untukmu, bukakan pintu goa ini, dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka semua bisa keluar. Sambung tak? Hidup intinya kan, apakah bisa ketemu Allah? Ya tergantung makna ketemunya dulu. Ketemu yang bentuknya ya apa? Tapi kalau ketemu berjumpa, melihat Allah langsung memandang, tidak bisa. Orang Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, yang ketika beliau berjumpa Allah Ta'ala, kemudian dikasih kewajiban sholat 50 waktu kan, turun ke Nabi Musa, loh wahai Muhammad, gak mungkin kuat umatmu. Hadisnya sahih, Bapak Ibu, muttafaqun alaih. Yang kemudian diturunkan menjadi 5. Itu Nabi ditanya, ya Rasulullah, hal tara rabbak? Wahai Rasulullah, apakah anda itu melihat Rabb anda? Jawaban Nabi, nurun anna ara. Aku hanya melihat cahaya, gak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi Musa, ya kan, dalam surat Al-A'raf itu Nabi Musa bilang, Rabbi arini kaifa anzur ilaik. Wahai Rabbku, tolong tunjukkan kepadaku gimana sih aku melihatmu. Kata Allah apa? Lantarani, kamu nggak bisa melihatku Musa di dunia, ya. Tapi lihatlah ke gunung itu. Gunung apa? Gunung Semeru atau Gunung Merapi? Iya, Gunung Tur. Kalau dia tetap pada tempatnya, kamu bisa melihatku. Tapi kan tidak bisa. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan. Ketika Allah Ta'ala nampak, ya, itu langsung hancur gunungnya, dan Nabi Musa langsung pingsan, langsung beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi orang hidup melihat Allah Ta'ala tidak bakalan bisa. Jadi tidak bakalan bisa.
Karena baru bisa melihat itu ketika mati. Makanya berkaitan dengan Dajjal, Bapak Ibu, pada hadis Dajjal, Nabi menjelaskan, karena apa? Karena Dajjal itu awal mulanya, ketika dia jadi Dajjal itu kan awal-awal mulanya dia muncul itu kan ngaku sebagai Nabi, ya kan? Terus setelah itu lama-lama ngaku sebagai Tuhan, itu Dajjal. Nah, Nabi mengatakan pada hadis Dajjal ini, wa'lamu, ketahuilah, annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak bakalan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Nabi Muhammad SAW sendiri, Bapak Ibu, kita tahu siapa beliau, Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Gak pernah ada ketenangan beliau mengatakan aku berjumpa Allah Ta'ala melihat langsung, gak pernah. Para sahabat setingkat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, gak ada yang mengatakan aku pernah melihat Allah langsung, gak pernah. Tapi kalau melihat Allah setelah meninggal dunia, hadisnya jelas. Dengan sekedar hamba dicabut nyawanya, beriman, itu kan langsung dibawa nyawanya oleh para malaikat, ya, dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, terus sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling melihat, gitu Bapak Ibu. Jadi kalau melihat lewat mata kepala tidak bisa. Nah, tetapi makna bertemu Allah di sini, bertemu ya bukan seperti bertemu dengan Allah dengan manusia. Karena Allah itu kan punya sifat-sifat, ya, sifat turun tadi sebagaimana disebutkan pada sepertiga malam yang terakhir, ya. Allah juga punya sifat tertawa, sifat marah, Allah melihat, Allah mendengar. Nah, untuk sifat-sifat Allah Ta'ala ini, itu bagaimana memaknainya? Kita maknai bahwa itu adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Loh kok bisa Ustaz? Dalilnya kan jelas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Ini kaidahnya. Jadi semua sifat yang dijelaskan Allah Ta'ala, baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, itu nggak boleh diserupakan. Misalkan wajah Allah itu ya apa ya? Apa seperti wajah Pak BK, yang tidak boleh. Karena apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan siapapun. Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan siapapun, wa huwas samiul basir, tapi Allah Maha mendengar, Maha melihat. Berarti Allah punya pendengaran, boten? Punya. Allah punya penglihatan? Tidak punya. Tetapi pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala ini laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan siapapun, ya, tidak serupa dengan siapapun. Allah punya pendengaran tapi nggak serupa dengan pendengaran makhluk. Allah punya penglihatan tapi tidak seperti penglihatan makhluk, itu maknanya. Dan untuk sifat-sifat yang lain juga seperti itu, ya, juga seperti itu. Nah, terus apa makna liqa? Kalau di akhirat, makna liqa itu nanti memandang wajah Allah Ta'ala, seperti disebutkan dalam surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi wajah penghuni surga pada hari itu berseri-seri, bersinar, bahagia. Kenapa? Karena memandang kepada Rabbnya. Jadi Bapak Ibu, kenikmatan paling tinggi penduduk surga, ya, itu adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan paling tinggi. Dan tingkatan penduduk surga yang paling besar kemuliaannya adalah yang memandang Allah Ta'ala sehari dua kali. Makna bersama dengan, ya tadi saya sebutkan kan, makna bersama itu ada kebersamaan umum, ada kebersamaan khusus. Jadi makna Allah lebih dekat, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, ya, ini sebetulnya butuh penafsiran juga. Lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Itu yang jelas bukan zat Allah, bukan. Loh, kenapa dikatakan bukan zat Allah, Ustaz? Zat Allah itu kan paling besar, iya kan? Wong bumi aja loh, itu nanti pada hari kiamat dalam genggaman tangan Allah. Nah, masa Allah itu di sini lah,
Di sini tuh semut perasaan. Nah Allah di sini kecil. Wong bumi loh kata Allah Taala wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu semuanya nanti pada hari kiamat berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Wassamawatu matwiyatum biyaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Nah di sini ada genggaman, ada tangan kanan, tetap tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Para sahabat gak ada menanyakan itu. Aku tak takok masa sampai lebih pintar daripada sahabat sampai takok-takok begitu. Karena apa? Karena kita itu diperintahkan untuk memikirkan makhluk, bukan memikirkan Khalik ini. Dan kita Bapak Ibu diciptakan untuk apa? Untuk ibadah. Karena kita diciptakan untuk ibadah, memang kita diperintahkan bertanya. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang belum ditanyakan. Ya. Nah, karena kita diciptakan untuk ibadah, berarti pertanyaannya cuma dua. Satu, ibadah apa sih yang diperintahkan Allah kepada kita untuk dikerjakan? Ya. Yang kedua, apakah aku ketika melakukan ibadah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan Allah? Wis bener ndak ibadahku ini gitu. Karena kita diciptakan untuk ibadah, jangan bertanya tentang Khalik. Kadang-kadang ada orang itu komentar seakan-akan cerdas. Kenapa ya Allah kok nyuruh kita sholat bareng? Ya ndak usah takut, oh sampean diperintahkan untuk ibadah kok. Kenapa sih kok ada sholat zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, nah 3 rakaat kok subuh kok ada puramul anu pikirnya kan gitu kan. Nah ini nggak boleh. Ada orang bertanya, Allah itu gimana ya? Nggak boleh. Karena Nabi mengatakan begini, tafakkaru fi khalqillah, renungkanlah makhluk Allah, wala tafakkaru fillah, jangan merenungkan Allah. Dalam riwayat lain, wala tafakkaru fi dzatillah, jangan merenungkan zat Allah Ta'ala. Fa innakum lan taqduru qadrahu, karena kalian tidak mungkin bisa memperkirakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Terima kasih, barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.